Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Apakah adik-adik sehat? Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 19 ayat 1. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di pagi hari ini, kiranya Kau memberkati kami, pribadi lepas pribadi, Kau mengasihi kami, Kau mengisi Roh Kudus di dalam diri kami, untuk kami dapat mengikuti ibadah persekutuan teruna di pagi hari ini. Bapa yang baik, berkati juga Kakak Loinar yang akan melayani kami di pagi hari ini. Kiranya Kau berikan hikmat agar ia dapat menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak Tuhan baginya. Bapa yang baik, kiranya Tuhan juga memberkati adik-adik kami yang mendengarkan atau mengikuti ibadah persekutuan teruna pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh ibadah ini ke tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberikan pada kami yang terbaik. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Baik adik-adik, karena ini hanya satu ayat, saya saja yang membacakannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikian Mazmur pujian. Kita akan mengaminkan Mazmur pujian dengan Kidung Jemaat nomor 51 bait pertama. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Baiklah anak-anak teruna sekalian, pembacaan kita pagi ini terambil dari kitab Rut 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kitab Rut 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kalian akan membacanya bersama-sama, dimulai dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Rut 1 ayat 1 sampai 14. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem ke Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama keduanya anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem ke Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anak-anaknya. Kedua-duanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya.
Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menantikan sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Jangan kiranya demikian, anak-anakku bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium menantunya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Anak-anak teruna sekalian, pembacaan pagi ini dari kitab Rut. Hidup untuk belajar. Kenapa kakak? Kok kakak ngambilnya topiknya hidup untuk belajar? Artinya anak teruna, di sepanjang kehidupan yang Tuhan boleh percayakan untuk kita semua, mau tidak mau kita harus belajar. Belajar untuk menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Belajar untuk membuat kebijaksanaan atau pilihan-pilihan yang bijaksana dari waktu ke waktu, dan membuat diri kita menjadi pribadi yang tangguh di dalamnya, dan pada akhirnya nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalamnya. Anak-anak teruna sekalian, Naomi juga belajar di dalam hidupnya. Ada proses kehidupan yang Naomi boleh jalani dan dia pelajari. Yang pertama, Naomi harus meninggalkan Israel, tepatnya Yehuda, dan berpindah ke Moab karena terjadi kelaparan yang hebat di Yehuda. Yang kedua, masalah berikutnya adalah ketika Naomi dan keluarganya, suaminya Elimelek dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion tiba di Moab, mereka juga harus hidup dari belas kasihan warga di sekitarnya. Nah, yang ketiga, ada masalah lagi anak teruna. Masalah berikutnya yang muncul adalah Naomi harus mengikhlaskan, merelakan kedua anaknya Mahlon dan Kilion untuk menikah dengan perempuan Moab. Mahlon dengan Rut dan Kilion dengan Orpa. Ada banyak pergumulan hidup Naomi anak-anak, kita boleh simak satu persatu. Setelah itu suaminya Elimelek meninggal, dan tidak berapa lama kemudian anaknya pun, kedua putranya Mahlon dan Kilion juga ikut meninggal. Dan pada akhirnya berdasarkan Alkitab yang kita baca hari ini, menantunya Orpa juga pergi meninggalkannya. Lalu anak-anak teruna, apakah ketika Rut ditimpa oleh begitu banyak masalah, apakah Naomi meninggalkan Tuhannya? Lalu apakah Tuhan juga membiarkan Naomi melewati masalah demi masalah dalam hidupnya? Tentu saja tidak ya teruna. Disadari atau tidak disadari oleh Naomi, ternyata Tuhan sudah menyiapkan rekan bagi Naomi, teman bagi Naomi untuk melewati hari demi hari dalam kehidupannya. Siapa dia? Rut. Ya, Rut
ternyata sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi teman seperjuangan bagi Naomi. Nah, anak-anak teruna, kalau Naomi dan keluarganya, secara khusus misalnya Naomi, punya cita-cita, punya kerinduan untuk menjadi kehidupannya lebih baik lagi, bagaimana dengan teruna? Apakah sampai saat ini teruna sudah bisa mengatakan, saya punya cita-cita seperti ini. Saya bercita-cita ingin jadi insinyur. Saya bercita-cita ingin jadi seorang dokter, atau saya bercita-cita ingin jadi seorang penerbang, atau apa itu pun cita-cita yang teruna rencanakan, tapi teruna sudah bisa bilang, saya bercita-cita sebagai ini. Nah, ketika teruna punya cita-cita, ketika teruna sudah bisa mengatakan saya ingin jadi ini, maka teruna akan tahu proses-proses apa yang teruna sedang persiapkan untuk mencapai cita-cita tersebut. Misalnya, kalau teruna ingin jadi seorang insinyur, maka setidaknya teruna harus mempersiapkan dalam mata pelajaran matematika dan fisika harus bagus dan harus kuat. Atau untuk teruna yang sedang mempersiapkan dirinya untuk memasuki bangku kuliah, kalian tentu menginginkan untuk bisa berkuliah di universitas yang top, maka kalian pun akan tahu persiapan-persiapan apa yang kalian persiapkan. Karena ada persaingan berat yang harus kalian lalui untuk mendapatkan satu bangku di universitas top yang kalian inginkan tersebut. Nah, teruna pernah berpikir tidak, ketika saya membuat sebuah cita-cita, apakah saya berjalan sendiri? Tidak, teruna. Hari ini Tuhan mau mengatakan, aku telah menyediakan bagimu teman seperjuanganmu untuk kau mendapatkan cita-citamu supaya kehidupanmu lebih baik lagi. Siapa itu teruna? Ada orang tua. Ya teruna, ada orang tua. Kemudian ada saudara bersaudara. Selanjutnya ada bapak ibu guru di sekolah. Lalu ada kakak layan. Mereka-mereka semua ini mengasihi Tuhannya. Mereka-mereka ini boleh menjadi penopang, pendukung untuk kalian mendapatkan cita-cita kalian. Sama seperti Naomi. Ketika dia melewati seluruh kehidupannya, Tuhan juga mau menginginkan hari ini, teruna juga mengingat satu hal, bahwa ketika engkau memperjuangkan cita-citamu, menikmati seluruh kehidupan yang Tuhan percayakan kepadamu, ingatlah bahwa engkau juga dituntut untuk mengajarkan ajaran kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Sama seperti Naomi, anak-anak teruna. Dia begitu mengasihi Rut seperti mengasihi dirinya sendiri. Karena kasih Rut yang tulus, karena kasih Naomi yang tulus, sehingga Rut berkata kepada Naomi seperti ini, bangsamu akan menjadi bangsaku dan Allahmu menjadi Allahku. Sungguh besar kasih sayang Naomi kepada Rut, sehingga Rut pun mau mengikuti Tuhannya Naomi. Nah, anak-anak teruna, ajaran kasih yang Tuhan berikan kepada kita, contohkan kepada kita, akan membuat kita bisa terhindar dari beberapa sifat yang selama ini sadar atau tidak sadar kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, individualisme. Apa itu individualisme? Artinya kita mementingkan diri kita sendiri. Ya, ini anak muda ini biasanya lebih condong ke sini. Mereka lebih egois, mereka lebih semaunya sendiri dan kurang bisa menerima atau berbaur dengan orang-orang, apalagi kalau yang lebih tua. Contohnya apa? Misalnya seperti ini. Hari ini atau saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan new normal. Ya, new normal dengan protokol-protokol kesehatan. Lalu kita yang muda ini bilang, wah, enggak perlu itu. Saya kan masih muda, saya masih sehat, saya enggak mungkin kena itu penyakit. Mungkin kita tidak kena penyakit itu,
Tapi sadarkah teruna, kita bisa menjadi penyebab penyakit itu kepada orang lain. Dan pada akhirnya, kasih Allah yang seharusnya menjadi berkat untuk orang lain yang kita perjuangkan dalam hidup kita tidak bisa menjadi berkat, anak-anak teruna. Karena apa? Karena kita tidak membawakan kesehatan, tidak kita memberikan kesehatan pada siapapun. Itu egois ya nak, itu sifat egois yang harus kita buang dari diri kita. Kemudian sifat materialistis. Materialistis itu artinya bahwa segala sesuatunya itu diukur, ada ukurannya, materi atau apapun itu. Pernah tidak teruna bayangkan kalau Tuhan saja sudah begitu memberikan yang berharga baginya, bagaimana mungkin kita membuat ukuran-ukuran untuk sesuatu yang harus kita bagi kepada orang lain atau sesuatu yang menjadi berkat untuk orang lain? Kakak rasa itu tidak adil untuk kita berikan dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari kayu salib sudah merupakan pengorbanan Kristus yang paling besar untuk kita. Lalu bagaimana kita mengatakan, saya hanya mau berteman dengan orang yang kaya saja, saya hanya mau berteman dengan yang cantik atau yang ganteng saja, saya hanya mau berteman dengan yang seide dengan saya saja. Ya, di luar itu mohon maaf deh. Ya, anak teruna, ajaran kasih. Kita harus memperlakukan ajaran kasih Tuhan dalam kehidupan kita sembari kita mengejar cita-cita kita. Lalu yang ketiga, kaufanisme. Artinya dia mengatakan bahwa agama dan sukunya adalah yang terbaik. Coba teruna bayangkan kalau prinsip ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Bisa membayangkan prinsip ini bisa memecah belahkan persatuan dan kesatuan, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, terlebih-lebih dalam kehidupan persekutuan kita. Kita disuruh untuk menjadi saksi Kristus dengan memberikan kasih-Nya, sembari kita berjuang untuk mendapatkan cita-cita kita dan kehidupan yang lebih baik lagi. Baiklah anak-anak teruna sekalian, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi Dia. Kita boleh mengasihi Tuhan dengan berbagai cara. Kita boleh mengasihi Tuhan dengan seluruh pikiran kita, jiwa kita, kekuatan kita, atau apapun yang kita miliki yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalaupun kita mengalami begitu banyak proses kehidupan, seperti tadi ya, hidup untuk belajar. Belajar berarti ada proses-proses yang harus kita lewati supaya kita menjadi pribadi yang tangguh. Tapi bukan hanya tangguh saja, tapi imanmu juga harus hidup dan bertumbuh di dalamnya. Baiklah anak-anak teruna, silakan buka Alkitab kalian dari 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan baca ya nak. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya teruna, berdasarkan kitab yang kita baca ayat tadi, bahwa Tuhan
sudah memberikan cara kepada kita semua bagaimana kita boleh memperoleh hidup yang memberikan damai dan sukacita, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Oleh karena itu teruna, marilah membuat pilihan yang bijaksana, karena dengan membuat pilihan yang bijaksana, kita boleh menjadi berkat bagi siapapun, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Ada banyak pilihan berkat yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya suka dengan ada iklan TV di Indosiar Nestle, dia punya ada pilihan seperti ini. Pilih peduli, pilih keluarga, pilih sehat, pilih tumbuh, pilih hidup, dan pilih melindungi. Dan seharusnya teruna-teruna Tuhan juga membuat pilihan seperti itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengaminkan firman Tuhan yang telah disampaikan Kakak Loinar. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 208 bait ketiga. Takut tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang pengasih melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa mendatang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Baik adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Baiklah anak-anak teruna sekalian, kita akan berdoa syafaat. Persiapkan hati dan dirimu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa syafaat bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang maha penyayang, terima kasih atas berkat Engkau agar karena kami bisa beribadah di tempat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Berkatilah orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah kesehatan mereka. Berilah mereka rezeki agar bisa memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk kawan-kawan kami di Pelkat PT. Berkatilah kawan-kawan kami, jauhkanlah dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Berkatilah kesehatan mereka, berkati jugalah pendidikan mereka. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dengarkanlah. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, menyambung doa syafaat kami pagi ini ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak teruna. Ketika mereka menata, merancang masa depan mereka, mereka boleh mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan teman seperjuangan mereka. Ada orang tua, ada saudara bersaudara, bahkan bapak ibu guru dan juga kakak layan yang boleh Tuhan hadirkan bagi anak-anak teruna ketika mereka mencapai cita-cita mereka. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ada satu hal yang paling berharga bagi kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan boleh menjadi teman seperjuangan dalam hidup kami ketika kami melewati setiap proses kehidupan yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Ya Bapa, hari ini kami juga berdoa untuk kondisi di negara kami.
Tuhan, Engkau Allah yang punya banyak perkara, dan kami tahu Tuhan, kami hanya boleh mempertaruhkan segala kekhawatiran, segala tanda tanya besar kami akan situasi dan kondisi di negara kami saat ini. Apapun itu Tuhan, berikan kami roh hikmat dan bijaksana, sehingga kami dimampukan ya Tuhan, untuk mendengarkan seluruh menjalankan kehidupan kami, dan kami boleh mendengarkan suara Tuhan ketika Tuhan boleh memberikan hikmat kepada kami untuk setiap kejadian yang kami alami saat ini. Ya Tuhan, berkati juga para tenaga medis, juga siapapun mereka yang memberikan bantuan mereka, tenaga mereka, bahkan pikiran mereka untuk memberikan kondisi yang lebih baik pada negara kami ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami Philadelphia. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati akan kehidupan persekutuan kami. Berkati juga Bapak Pendeta sebagai gembala jemaat kami, agar Bapak Pendeta boleh diberi roh hikmat dan bijaksana, sehingga boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanannya hanya semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh proses yang boleh terjadi di gereja kami, setelah terlaksananya pemilihan PHMJ kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan percayakan untuk duduk dalam PHMJ ini. Mereka boleh melaksanakan tugas dan pelayanan mereka dengan sukacita dan semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk tim multimedia yang boleh memberikan dukungan untuk kami boleh menyampaikan firman Tuhan melalui worship in home. Ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita, bahkan apapun yang mereka pergumulkan dalam keluarga dan pribadi mereka, mereka boleh Tuhan, Kau boleh jamah dan lawan, sehingga nama Tuhan boleh menjadi satu harum bagi kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak turuna yang hari ini bertugas. Berkati masa depan mereka, berkati juga mereka ketika mereka boleh memberikan talenta mereka sebagai ungkapan syukur mereka, karena Tuhan mempercayakan talenta itu kepada mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak teruna yang mungkin saat ini Tuhan belum mempunyai cita-cita. Berikan mereka roh hikmat Tuhan, agar mereka boleh merenung, mereka boleh memberikan diri, sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka, mereka boleh mendapatkannya. Dan Tuhan membantu mereka untuk berproses ketika mereka menentukan apa yang menjadi cita-cita mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di atas segalanya Tuhan, kami menyadari akan salah dan dosa kami. Oleh karena itu ya Bapa, mohon ampun akan salah dan dosa kami. Inilah doa, ungkapan syukur kami dan permohonan kami yang hanya kami boleh alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi NKB 208 bait pertama. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka
kita akan mendoakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain. Terimalah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Baik anak-anak teruna, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian. Baiklah teruna sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Mari kita bernyanyi kembali dari NKB 201 ayatnya yang pertama, Di Jalan Hidupku. Di jalanku, sobat-sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah
Baiklah, teruna sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Tapi sebelum ibadah kita tutup, mari kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.